갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는. Yang Anda saksikan ini adalah video tanpa audio. Anda tetap dapat melihat gambar di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi Anda tidak dapat mendengarkan audio apa yang disampaikan oleh saksi yang hari ini sedang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Dapat Anda dengarkan saat ini. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menjelaskan, keterangan antara satu saksi dan saksi lainnya tidak boleh diketahui, sehingga yang Anda saksikan ini adalah video tanpa audio. Anda tetap dapat melihat gambar di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi Anda tidak dapat mendengarkan audio apa yang disampaikan oleh saksi yang hari ini sedang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Di sini ada 12 saksi yang dimintai keterangan. Ini merupakan saksi kedua dan ketiga. Saksi pertama tadi ada Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara dari Brigadir Yosua. Kemudian ini saksi kedua dan ketiga adalah Mahareza Rizky, yakni adalah adik dari Brigadir Yosua. Kemudian ada Vera yang merupakan kekasih dari Brigadir Yosua. Sekali lagi, dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan 12 saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan. Mereka yang menjadi saksi adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, ibunda dari Brigadir Yosua, Yuni Artika Huta Barat, kakak Brigadir Yosua, Devianita Huta Barat dan Mahareza Rizky yang merupakan keduanya adalah adik dari Brigadir Yosua. Kemudian ada Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika Simanjuntak yang merupakan tante dari Brigadir Yosua. Kekasih Brigadir Yosua, Vera Mareta Simanjuntak, saat ini menjadi salah satu saksi yang sedang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Kemudian ada Sangga Parulian Sianturi. Selanjutnya ada Indrawanto Pasaribu dan Novitasari Nadeak yang merupakan petugas dari Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Dalam kasus ini, Richard Eliezer didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa menyebutkan bahwa pembunuhan berencana itu dilakukan bersama dengan Verdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun posisi dari Baradae sendiri sebagai justice kolaborator dalam kasus ini. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mas Heri. Agak kecil sepertinya suaranya Mas ya. Baik. Izin. Sudah terdengar dengan jelas Mas Heri? Sudah. Baik. Mas Heri, Anda melihat bahwa keterangan dari 12 orang saksi ini diambil, salah satunya adalah penguat dari alat bukti. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kalau kita lihat ini kan basisnya dari saksi pelapor ya, karena saksi yang dihadirkan kesempatan pertama ini adalah kesempatannya jaksa. Maka tentunya pihak-pihak yang mengetahui persoalan ini akan dimintai keterangannya. Yang diuji adalah kedalaman informasinya, sejauh mana mereka tahu akan hal ini. Jangan sampai mereka hanya mendengar dari orang lain. Nah, ini kan jadi persoalan yang penting ketika kita ingin mengkualifikasikan seseorang itu masuk sebagai saksi atau tidak, begitu kan? Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah substansi keterangannya tadi. Nah, mungkin ada hal-hal penting yang ingin diketahui sebelum proses penembakan Brigadir Joshua ini terjadi. Nah, ini kan masing-masing punya peran ya, dalam artian sempat berhubungan, berkomunikasi, apa komunikasi terakhir yang disampaikan oleh korban kepada masing-masing pihak tadi. Nah, ini akan coba untuk kemudian dikonsepkan sebagai sebuah titik terang dalam membangun pembuktian ke depan ya, karena ini baru 3 saksi
awal yang dihadirkan, walaupun ini menurut saya kunci-kunci semua ini, termasuk nanti mungkin bagiannya dari keluarga almarhum yang lain, yaitu bapak atau ibu Brigadir Joshua ya, Baik. karena otomatis informasi yang paling sering atau komunikasi yang paling sering pasti dibangun ke orang tua. Nah, mungkin ada upaya, ada hal yang bisa digali informasinya. Terakhir, komunikasi yang terjadi seperti apa? Apakah sudah ada sign atau ada muncul, katakanlah pertanda begitu dari Brigadir Joshua terkait dengan apa yang sedang dan akan dialaminya ke depan. Nah, ini kan perlu untuk digali lebih dalam informasi-informasi hal itu. Termasuk untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana hubungan, tadi juga menarik itu, hubungan antara Brigadir Joshua ini dengan atasannya, dengan Ibu Putri maupun dengan Pak Sambo. Apakah sebelum-sebelumnya memang kekerasan ataupun perlakuan tidak baik itu sudah pernah terjadi sebelumnya, atau memang sebelumnya baik-baik saja sampai tiba-tiba mendapatkan kabar seperti ini. Nah, kemudian juga bisa ditarik lagi ke belakang, ya kaitannya dengan kedatangan sejumlah personil kepolisian itu atas perintahnya siapa dan dari mana mereka berasal kan, sehingga ini mungkin bisa dikaitkan dengan kedudukan atau posisinya dari Pak Sambo yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Karena intinya ini akan membuat terang benderang semua ya. Karena yang dikejar dalam proses pembuktian perkara pidana adalah kebenaran material, ya, kebenaran yang sejatinya. Maka ini mau tidak mau sekali lagi harus dibuka sekat-sekatnya. Walaupun tadi tidak mudah ya mungkin bagi keluarga korban untuk menceritakan secara detail. Saya yakin dan percaya majelis hakim juga akan menangkap sinyal-sinyal semacam itu dan bisa memahami bahwa ketika kondisi seseorang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai, tentunya nggak mudah begitu kan bagi setiap orang berhadapan dengan hal ini, apalagi diminta keterangannya kemudian didengar oleh banyak orang. Nah, ini kan juga perlu ada penguatan dalam hal ini, bahwa keterangan yang disampaikan ini diperlukan dalam hal penegakan hukum perkara tersebut begitu. Baik, Mas, di poin kedua kan Anda menyatakan ada substansi dari keterangan. Sebelumnya kan 12 orang saksi ini juga mungkin sudah dijadikan saksi dalam pemeriksaan dari kepolisian misalkan. Nah, berdasarkan apa yang hari ini disampaikan di pengadilan, apakah mungkin ditemukan fakta-fakta baru yang terus akhirnya memunculkan tadi yang Anda katakan adalah kebenaran material baru? Ya, bisa saja ada yang tidak tersampaikan atau ada satu hal yang mungkin tidak clear disampaikan di berita acara ya, sehingga itu perlu digali lebih dalam. Misalnya tadi informasi terkait dengan adanya ketakutannya dari Brigadir Joshua, mungkin bisa ditegaskan apa bentuk ketakutannya, apa yang menyebabkan dia takut tadi, itu kan pasti ada alasan-alasan yang terbangun sebelumnya, sehingga akhirnya mengkerucutkan bahwa memang ada tekanan dari luar tadi yang mengakibatkan dia sampai harus mengadu ke orang lain kan. Bagaimana kondisi seorang yang sebenarnya polisi begitu ya, seorang anggota begitu, bahkan bisa sangat khawatir dengan keselamatan dirinya terhadap satu ancaman. Berarti kan ini bukan hal yang main-main, ini satu hal yang serius begitu. Nah, ini yang perlu ditelusuri juga dalam konteks substansinya tadi. Jadi tidak serta-merta apa yang sudah disampaikan di BAP itu akan diterima secara bulat, secara 100%, tapi tetap akan dikaji ulang, tetap akan digali lebih jauh keterangan-keterangan tadi, dan mungkin saja menimbulkan fakta-fakta baru yang tidak terungkap di berita acara pemeriksaan tadi. Nah, ini kan menjadi satu poin plus dalam hal pembuktian di persidangan, atau sesuatu yang tadi dihadirkan oleh jaksa, tapi jaksa tidak melihat sebagai perspektif pembuktian yang bisa dikembangkan ke hal yang lain, maka mungkin saja hal itu ditangkap oleh kuasa hukumnya Baradae atau majelis hakim. Karena kan keterangan itu akan didengarkan dengan seksama, kemudian dicocokkan dengan berita acara pemeriksaannya. Baik. Adakah keterangan-keterangan itu kemudian berbeda antara isi di BAP dengan keterangan di pembuktian pada persidangan? Begitu. Baik, lalu dengan suara ini tidak dikeluarkan, Mas Heri, apakah ini juga betul akan menjamin bahwa
antara keterangan saksi satu dengan saksi lain ini tidak saling mengetahui antara keterangan Ya. saksi yang satu dengan saksi yang lain. Apakah ini sebuah alasan yang masuk akal menurut Mas Heri? Nah, saya mengatakan pembatasan lah, pengetatan. Nah, jadi kalau tidak sama sekali terbuka untuk umum, tidak ya, ini terbuka untuk umum, tapi ada pembatasan, pengetatan yang itu dikhawatirkan kalau sampai dilakukan secara secara bebas tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang lain. Dalam hal ini adalah kerahasiaan informasi yang diberikan di persidangan tadi untuk tidak didengar oleh saksi yang lain, itu menjadi menjadi perhatian majelis hakim pada hari ini. Begitu kira-kira, Asadin. Baik, Mas Heri, ini kita melihat dari kacamata awam ya, kacamata orang yang awam terhadap hukum gitu. Kapan sebenarnya seorang hakim ini memberikan instruksi bahwa sidang ini boleh dilakukan secara tertutup, dan kapan seorang hakim boleh menginstruksikan bahwa sidang ini dilakukan secara terbuka? Misalnya kita mengingat kasusnya kopi sianida gitu ya. Ini kan juga dibuka untuk umum, bahkan keterangan saksi juga dipertontonkan kepada publik. Kita dapat melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di ruangan persidangan tanpa ada pembatasan sama sekali. Ini seperti apa, Mas? Ya, kasus sianida itu juga salah satu role model awal ya. Mengapa kemudian ada koreksi di kasusnya? Kalau mohon maaf ya, tanpa berusaha untuk mengungkit persoalan masa lalu, di kasus Pak Ahok kan juga demikian. Betul. Kan. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang diperlukan tadi. Memang di awal karena itu tidak terfikirkan, itu dapat kritik tuh dari berbagai pakar hukum juga yang menyoal tidak selalu bahwa kepentingan untuk mengetahui proses ini itu ya tanpa kemudian memperhatikan sekali lagi aturan main yang dipedomani dalam hukum acara pidana. Maka memang tanpa mengurangi esensi dari tetap berlakunya asas untuk peradilan yang terbuka untuk umum tadi, itu adalah dengan mekanismenya diatur. Nah, sekali lagi saya bilang ada pengetatan, ada kemudian pembatasan. Yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam konteks tujuannya agar substansi dalam penanganan perkaranya tercapai, juga hukum acaranya secara formal juga tetap tegak lurus terhadap konteks Undang-Undang 8 1981. Jadi kalau kita melihat pada kasusnya racun cyanida, itu memang menurut saya adalah kasus awal yang kemudian
ada tim pro dan kontra. Ya, kita pun akan memahami tadi kan bahwa apakah dengan demikian ada jaminan bahwa ini ada nilai kerahasiaan di dalamnya? Nggak ada juga yang bisa menggarantinya. Tapi dalam konsepsi hukum acara memang ada rule of the game, ada aturan main. Bahkan ketika saksi itu jumlahnya lebih dari satu akan memberikan keterangan pada satu tempat yang sama di waktu yang bersamaan, itu waktunya diatur. Dan posisi letak saksi itu bahkan nggak boleh mendengarkan keterangan saksi yang lain. Dan itu sudah terjadi praktiknya di setiap pengadilan di Indonesia, saya rasa. Jadi memang ini hanya aturan main yang mungkin terganggu nilai informasi publiknya itu oleh masyarakat, tapi kaitan dengan transparansi ini sudah sangat transparan. Jadi menurut saya tidak ada persoalan dengan transparansinya. Ini tetap terbuka, bahkan ada orang yang duduk di ruang sidang sekarang yang mendengarkan jalannya sidang kan, selain dari awak media yang punya privilege lah, karena memang ini informasi yang akan disampaikan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Begitu kira-kira Mas Adit. Baik, artinya kalau kita tadi berkaca pada kasusnya cyanida yang menimbulkan banyak pro dan kontra ketika ditampilkan ke ruang publik, ini sebenarnya sudah merupakan perbaikan. Ya, saya mungkin sepakat ya dengan bahasa itu ya. Jadi pengadilan pun membuka diri untuk mendengarkan suara-suara dari masyarakat luas, tidak ya, karena ini adalah domainnya publik. Kemudian mereka adalah bagian dari pelayanan jasa publik. Mereka tidak peka terhadap masukan, kritik dan saran yang membangun. Nah, termasuk mengingatkan bahwa jangan sampai ini out of track dari kaidah hukum acara pidana. Nah, jadi mungkin itu yang ya, saya menganggap bahwa majelis hakim yang saat ini kan adalah pegawan hukum juga ya. Mereka tidak hanya menguasai teori tapi juga praktik hukum. Memang kadang antara teori dan praktik tidak selalu seiring sejalan, Mas Adit. Memang ada persoalan-persoalan yang secara teknis Antara saksi satu dengan saksi lain diberikan tempat yang terpisah, terus diberikan ya pembatasan agar tidak saling mendengarkan dan seterusnya. Apakah kalau Mas Heri melihat di pengadilan kita ini sudah berjalan, Mas? Ya, saya kebetulan sempat diminta untuk jadi ahli dan juga saya juga lawyer gitu ya. Saya beracara juga, saya pernah jadi kuasa hukum dari klien saya. Dan yang saya perhatikan itu sudah dilaksanakan secara tertib dan mandiri oleh teman-teman di pengadilan ya. Kita perlu acungi jempol lah. Mereka sudah sangat taat terhadap hal itu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu konfrontir begitu ya. Misalnya ada keterangan saksi yang ternyata di saksi keempat atau kelima ada yang ada kaitannya dengan saksi pertama yang dihadirkan. Mungkin saja bisa saksi pertama dihadirkan ulang untuk melanjutkan tahap konfrontir tadi agar tuntas dia, agar informasi yang diterima tidak setengah-setengah. Ya, jadi hukum acara ini kadang nggak kaku-kaku banget untuk hal itu ya, Mas Adit ya, bahwa dalam konteks tadi ini nawaitunya adalah untuk memenuhi tujuan pembuktian, memenuhi tujuan keadilan, maka semuanya akan memahami dalam konsepsi tadi. Intinya pada konsepsi keadilannya saja. Secara formal, substansi nggak boleh juga melanggar ketentuan hukum kan. Nah, ketentuan hukum acara tentunya, karena itu sudah diatur begitu dalam konsepsi hukum acara. Orang yang berpraktik itu kan guidance-nya pasti pedomannya, mohon maaf ya, kitab sucinya pastilah kitab undang-undang hukum acara pidana. Maka mereka harus memahami, menguasai hal itu. Karena pedoman umumnya ada di situ semua. Bahkan bagaimana kemudian
di ketentuan pasal misalnya tentang eksepsi kemarin juga diatur begitu kan, terhadap apa eksepsi itu boleh diajukan, itu juga diatur demikian. Sehingga menurut saya semuanya harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang ada, yaitu konsepsi hukum acara. Kalaulah kemudian ada kritik dari publik, ya mungkin akan dipertimbangkan. Ini kan masih panjang perjalanannya. Kalau kita lihat ini baru Baradae, belum Pak Sambo, belum Bu Putri Chandrawati begitu kan, belum Brib KRR, belum Pak Kuat. Jadi masih panjang, dan masih ada hal-hal yang mungkin bisa dikoreksi secara secara minor mungkin ya, tapi secara mayor substansial sudah baik menurut saya gitu. Baik, Mas Heri, kalau misalnya saya membayangkan saya jadi netizen, terus ada hal demikian, ini pasti akan jadi gorengan yang luar biasa di media sosial. Apakah konsepsi hukum acara pidana yang tadi saya sebutkan ini bisa berubah ketika mendapatkan tekanan dari katakanlah media sosial, dari netizen-netizen kita yang menganggap bahwa ada sesuatu di balik hal yang disiarkan hari ini tanpa audio dan sebagainya, padahal Anda jelas mengatakan bahwa ini bisa jadi karena memang kita harus patuh terhadap konsepsi hukum acara tadi kan? Ya, kadang kuasa netizen ini kan tak mampu untuk ditolak ya, Mas Adit ya, bahwa sangat signifikan kadang untuk melakukan suatu gerakan atau menghimpun satu gerakan. Tapi yang perlu kita lakukan, marilah kita belajar dari hal yang benar, begitu ya. Kalaupun itu koreksi kan tadi saya bilang mungkin dipertimbangkan, rekomendasi juga dipertimbangkan. Tapi masalahnya apakah rekomendasi itu kemudian akhirnya merubah aturan mainnya? Saya rasa tidak semua rekomendasi itu harus ditindaklanjuti sebagai satu kewajiban hukum ya. Jadi boleh-boleh saja ya di negara yang menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, hak untuk menyuarakan pendapat, ya saya sepakat hal itu gitu. Tapi dalam konteks yang lain, alangkah baiknya kita juga memahami substansinya, begitu ya. Sekali lagi, kita boleh memberikan rekomendasi, tapi tidak dalam hal memaksakan sesuatu ya. Karena kalau dipaksakan nanti ujung-ujungnya nggak baik ini. Karena bagaimanapun kan penyelenggaraan dalam hal ini peradilan itu kan harus ada marwahnya, Mas Adit. Itu yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai karena ada suara netizen kemudian merubah segalanya. Ya kita hormati sekali lagi ya, jangan dianggap itu suara yang tidak perlu didengarkan, tapi apapun hasil rekomendasinya nanti ya kemudian itu diputuskan, kita harus siap menerima hal itu ya. Saya yakin dan percaya majelis hakim pun sudah memahami bahwa tidak ada kebijakan yang akan menyenangkan setiap orang, Mas Adit. Katanya kalau mau menyenangkan setiap orang itu pekerjaan yang paling mungkin itu adalah jual es krim. Nah itu kan nggak mungkin dilakukan pada saat ini ketika dalam persidangan ya. Jadi ya mungkin selama itu tidak substansial gitu ya, sama itu tidak bicara tentang hal-hal yang substantif dalam hal misalnya ada keberpihakan dari penyelenggara peradilannya, saya rasa itu adalah satu hal yang masih termaafkan ya. Apalagi kalau ini kan sebenarnya hanya untuk membuktikan bahwa secara visual penyidangan perkara ini sudah dilakukan begitu ya, ada penontonnya, terselenggara sidang yang nggak ditutup pintunya, posisinya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya rasa itu semua sudah menjawab kerisauan masyarakat atau kekhawatiran bahwa perkara ini tidak disidangkan dengan cara-cara yang benar tadinya, begitu kira-kira. Baik, Mas Heri, pembicaraan ini masih seru dan kita akan melanjutkan kembali, Mas Heri. Tapi usai jeda yang berikut ini, tetaplah di Kabar Khusus TV One. Kami akan kembali. Jika Anda tadi melihat bahwa di sini ada satu orang saksi, yaitu Kamarudin Simanjuntak yang pertama kali dimintai keterangan oleh majelis hakim. Kemudian yang kedua ada Mahareza Rizky, yang merupakan adik dari Brigadir Yosua yang dimintai keterangan. Selanjutnya yang ketiga ada Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan kekasih dari Brigadir Yosua yang juga dimintai keterangan. Nah saat ini Anda dapat menyaksikan di layar kaca Anda ini ada 9 saksi lain yang didudukan secara bersama-sama. Di sini kita dapat melihat ada ayah dari Brigadir Yosua, ada Samuel Huta Barat. Di sini saksi berikutnya ini ada 9 orang yang
didudukan dalam 3 baris. Setiap baris ada 3 saksi yang dihadirkan dan dimintai keterangan. Nah, Anda dapat melihat di layar kaca Anda, pemirsa. Ini adalah ayah dari Brigadir Yosua Samuel Huta Barat yang sedang memberikan keterangannya menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Sekali lagi, sidang ini memang disiarkan, Anda dapat melihatnya secara visual, namun Anda tidak dapat mendengarkan audionya, tidak ada suaranya. Karena ini adalah permintaan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa. Alasan tidak dikeluarkannya suara secara langsung adalah untuk menjaga keterangan antara satu saksi dan saksi lainnya agar tidak saling mengetahui, sehingga jawaban yang diberikan dapat terjamin kebenarannya, tidak diintervensi atau tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Oke, kita masih terhubung dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, kalau kita melihat dari persidangan Barada ini dengan menghadirkan 12 orang saksi kan menarik ya Mas. Pertama, Kamarudin Simanjuntak, saksi pertama ini diperiksa hanya seorang diri. Kemudian dilanjutkan dengan saksi kedua nih, berdua nih, ada Mahareza Rizky dan Vera Mareta yang merupakan adik dan kekasih dari Brigadir Yosua. Kemudian ditampilkan lagi langsung bersembilan gitu, walaupun yang berbicaranya juga satu persatu. Ini sebenarnya biasa Mas dilakukan dalam sebuah pengadilan Mas? Ya, tadi saya sampaikan ya Mas Adit bahwa hukum acara itu kadang nggak kaku-kaku banget ya. Karena kan berkaitan dengan praktik ya. Orang yang praktik itu kadang lebih praktis saja. Sehingga dia kemudian akan melihat selama itu tidak menabrak aturan hukumnya, kemudian keterangannya didengarkan seorang demi seorang, saya rasa ya itu nggak ada yang dilanggar. Itu biasa memang dalam ranah praktik. Kalau misalnya hakim melihat ya demi kepentingan persidangan, sekali lagi dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini kan cepat kaitannya dengan bagaimana merespon sesuatu hal yang tadi kaitannya dengan penegakan hukumnya ya. Jadi memang itu perlu dilakukan, bukan tergesa-gesa ya, tapi cepat itu dalam prosesnya, nggak perlu kemudian bertele-tele, karena semakin lama proses dilakukan, maka tanpa sadar itu sebenarnya menggantung kepastian hukum dari status seseorang. Kan siapapun yang dihadirkan sebagai terdakwa tentunya perlu kepastian hukum, apakah dia bersalah atau tidak. Nah, kalau melihat dari fenomena perkara ini, ya banyak saksi, belum ahlinya nanti, belum lagi ini ada bagian dari masing-masing kuasa hukum, maka akan banyak sekali persoalan yang perlu didalami oleh majelis hakim. Dan majelis hakim juga berpikiran, jangan-jangan dengan membagi klasifikasi tadi memang sudah dimaknai setelah dibaca keterangan di BAP-nya, gitu ya. Jangan-jangan sudah dilihat bahwa memang ini sudah saling kait-mengkait nih keterangannya, sehingga perlu untuk dikelompokkan tadi. Nah, untuk saksi pelapor tadi kan Bang Komarudin ya, dan Bang Komarudin sudah didengarkan keterangan kesaksiannya, karena memang termasuk yang penting nih dalam perkara ini, informasi yang perlu didapatkan dari beliau gitu ya. Jadi saya rasa sekali lagi kalau pertanyaannya adalah lazim atau tidak, ini hal yang sangat lazim, mengingat waktu juga begitu ya, dan juga mungkin substansi keterangan yang saling bertalian erat, ada benang merah di antara masing-masing tadi, sehingga mengakibatkan majelis hakim memutuskan untuk para saksi itu didengar keterangannya di waktu yang bersamaan, tapi sekali lagi masing-masing juga diberikan hak yang sama dalam memberikan keterangan secara bebas tadi. Begitu Mas Adit. Baik. Mas Heri, ini kalau misalnya saya menggunakan analisa kritis saya gitu ya, saya jadi masyarakat umum. Di awal dikatakan bahwa ini tidak disiarkan suaranya secara langsung demi menjaga supaya saksi satu dengan saksi lainnya tidak boleh saling
saling mempengaruhi atau saling mengintervensi keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Tapi terus di satu pihak ketika ini 9 orang ini dikumpulkan dalam satu ruangan secara bersamaan, kenapa nggak sekalian aja ya suaranya itu dikeluarkan gitu. Jadi kita semua dapat mendengarkan secara bersama-sama. Toh 9 saksi ini dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak disekat seperti yang tadi Mas Heri katakan bahwa untuk menjamin kerahasiaan ada ruangan yang terpisah, terus dipisahkan antara saksi satu dengan saksi lainnya. Nah ini kan jadi mungkin ya orang-orang yang kritis akan mengkritisi hal seperti ini kan ketika ada di layar kacanya gitu. Ya, boleh saja, tapi memang sebenarnya dasarnya adalah agar keterangan ini tidak digunakan oleh katakanlah saksi atau pembelaan bagi terdakwa lain dalam perkara yang sama tapi terdakwa lainnya. Bisa dimengerti maksudnya. Jadi bukan Baik. saksi pada saat saksi yang ini. Kalau saksi yang ini kan sebenarnya mereka sama-sama memperkuat dalil bahwa ada ada tindak pidana yang terjadi dan mungkin mereka juga sudah punya katakanlah fakta-fakta yang menyokong pada pada akhirnya menyimpulkan pada satu nama atau 2 nama atau 3 nama begitu ya. Jadi ini yang dikhawatirkan itu kan didengar keterangannya oleh saksi yang dihadirkan untuk perkara yang lain dalam hal terdakwa yang lain atau untuk kepentingan hukum terdakwa yang lain. Nah, jadi mungkin itu yang perlu kita luruskan. Tapi sekali lagi tidak salah ya ada yang berpikiran secara kritis begitu ya. Apalagi kita ini kan netizen Indonesia ini kan udah pintar-pintar semua Mas Adit. Baik. Ya, semuanya mereka bisa kritik begitu. Tapi mungkin yang perlu kita luruskan ini sebenarnya menjaga dalam konteks bahwa tadi ada beberapa terdakwa yang punya kepentingan hukum juga demi kepentingan pembelaan dan juga saksi yang mereka hadirkan. Tapi kalau masalah jamin-menjamin bahwa tidak akan sama sekali diketahui, nah saya rasa sampai detik ini pun, sampai kapanpun nggak ada yang berani menjamin itu Mas Adit. Tapi sekali lagi secara formal itu perlu disampaikan oleh majelis hakim agar para pihak memahami bahwa tidak ada ruang untuk memberikan informasi kepada orang lain agar orang lain itu bersiap-siap demi kepentingan pembelaannya. Karena biasanya keterangan tadi akan digunakan kepentingan pembelaan. Walaupun saksi dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum, ini bisa saja digunakan oleh terdakwa misalnya untuk kemudian mengcounter hal itu kan. Nah, jadi ini hal yang perlu kita reminder bersama. Begitu Mas Adit. Baik, ini kalau kita lihat kan nih ada tadi dari Pak Samuel ini sudah berpindah ke orang berikutnya, ke saksi berikutnya. Jadi ini akan giliran ya sebetulnya dari layar kaca ini semuanya akan dimintai keterangan satu persatu sampai 9 orang ini semuanya dimintai keterangan ya Mas Heri? Ya, saya rasa hal yang paling benar dilakukan adalah memberikan semua porsinya tadi ya, semua haknya tadi, jangan sampai ada yang haknya nggak diberikan untuk berbicara di situ. Ya, apa gunanya dihadirkan sebagai saksi kan? Maka kehadirannya itu dibutuhkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk ditegaskan atau diperjelas dalam pembuktian ini. Jadi memang yang paling benar tadi adalah benar Mas Adit, harus diberikan masing-masing itu secara berurutan kesempatan ya untuk menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang dilihat dan apa yang dialami secara sendiri. Jadi ini juga untuk menilai apakah orang ini layak disebut saksi atau tidak. Nah, kalau seandainya ada yang tidak memenuhi kualifikasi itu, mungkin saja ada keberatan dari pihak lawan, dari pihak kuasa hukum untuk menyampaikan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan perkara ini nih, atau keterangan yang didapatkan itu bukanlah keterangan yang diperoleh sendiri atau yang diketahui sendiri, tapi dari orang lain, maka dia nggak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Nah, ini jadi poin menarik dalam biasanya perdebatan di pembuktian, Mas Adit. Baik, lalu kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, artinya pihak lawan menyatakan bahwa orang tertentu atau si Fulan katakanlah tidak pantas untuk menjadi saksi menurut pendapatnya gitu. Biasanya apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, tentunya itu bagi yang mengajukan keberatan akan biasanya kan karena ini tertib dalam persidangan dan menghormati majelis hakim, biasa mengacungkan atau menyampaikan informasi itu terlebih dahulu kepada majelis hakim ya. Apa yang menjadi poin-poin keberatannya, kemudian meminta ini jadi catatan persidangan dan mungkin mengatakan mohon dicatat bahwa orang ini nggak bisa dikualifikasikan sebagai saksi
karena dia setiap ditanya nggak tahu terus jawabannya. Jadi Baik. apa yang diketahui terkait perkara ini? Biasa kan dimulai dengan Anda tahu perkara ini apa, begitu kan? Kemudian dari mana Anda mengetahui perkara ini? Jadi ya secara nggak langsung diberikan kesempatan bagi saksi itu untuk menjelaskan terlebih dahulu apa kapasitasnya dalam perkara ini, begitu. Baik, kalau secara umum Mas Heri menilai dengan dihadirkannya 12 orang saksi oleh jaksa penuntut umum ini, kalau kita lihat kan misalnya pengacara, bapak, ibu, kakak, adik, kekasih, mungkin kan punya hubungan yang dekat. Tapi kalau peran tante-tante di sini, apakah juga menurut Mas Heri juga sesuatu yang menjadi poin penting untuk dijadikan saksi? Iya, saya nggak tahu ya secara pertimbangan hukumnya apa ya. Jujur saja dari jaksa itu apa. Saya menghormati dan pasti ini sudah mengkerucut pada mereka yang dihadirkan pada saat ini yang kita lihat bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi mungkin ya apa ini kan mungkin keluarga dekat ya. Jadi mereka sering berkomunikasi dan mungkin juga pada saat kejadian ada di rumah ya. Ketika pengiriman jenazah Brigadir Joshua ke Jambi pada saat itu kan, atau pada proses-proses sebelumnya, ini yang mungkin digali. Tapi yang penting bagi saya memang kalau ini semua keluarga, saya agak menyayangkan tidak ada saksi yang kemudian bisa ditarik dari hal lain ya begitu ya. Tapi memang ini agak riskan ya, misalnya menarik orang yang ada di dekat terdakwa lain, misalnya pembantu rumah tangganya atau asisten rumah tangganya Pak Sambo misalnya kan, pada saat itu mengetahui ada pergerakan perjalanan menuju ke sana, apa yang dibawa Pak Sambo dan lain sebagainya. Kemudian sempat ada yang berkomunikasi dengan Baradae nggak, yang terakhir apa begitu kan. Apa ini memang belum atau memang ini sudah 12 inilah yang memang saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Saya belum yakin pasti itu, tapi kalau memang ada kemungkinan lain, saya rasa harus ada keberanian juga ya dalam pembuktian. Itu kadang kita agak main ke resiko ya, walaupun tadi kalau orang itu ada di rumah Pak Sambo, kemungkinan besar akan mendukung katakanlah dalil Pak Sambo ya, tapi bisa saja itu diuji sebenarnya di pengadilan, dan belum tentu juga hal itu bisa menguntungkan Pak Sambo, tapi juga malah bisa menguntungkan kuasa hukumnya dari Baradae juga menurut saya, atau dari jaksa penuntut umum gitu. Baik, penggalian keterangan 12 orang saksi ini kan juga mencari kebenaran material. Sejauh mana hubungannya, Mas? Sampai terus akhirnya kebenaran material itu dapat ditemukan gitu. Ya, kebenaran material itu juga nggak berdiri sendiri ya, dia bersanding dengan keadilan substansi yang ingin didalilkan. Karena kebenaran itu kan biasanya versinya masing-masing ya Mas Adit ya. Versinya Baradae ada, versinya Putri Chandrawati ada, Pak Sambo ada, Pak Kuat ada, Bribka RR ada. Maka ini yang kemudian dikatakan kebenaran aja nggak cukup, tapi harus ditambahkan kebenaran material. Kebenaran material itu berarti kebenaran yang sejatinya, sesungguhnya. Jadi nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah-tambahi. Nah ini penting untuk disampaikan di forum tersebut, karena masing-masing pasti punya versi kebenaran ya kan. Betul. Nah ini yang akan diuji adalah siapa yang benar secara dalil dan juga secara bukti. Nah jangan hanya dalilnya saja. Kalau dalil semua pasti mengatakan nggak bertanggung jawab, bukan saya pelakunya, atau ya lepas dari pertanggungjawaban itu, pasti diupayakan ke arah sana. Tapi yang kemudian ingin dilihat adalah apakah memang dalil tadi itu sesuai dengan bukti, dengan fakta hukum yang ada. Nah, kalau itu clean and clear di situ, match di situ, maka kita bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya sekedar beretorika, gitu ya. Jadi pembuktian tuh nggak perlu pakai kalimat yang terlalu hiperbola, berlebih-lebihan, atau kalimat yang terlalu ibaratnya ini kayak menulis puisi begitu ya. Karena ini pembuktiannya bukan di ranah itu, Mas Adit. Mungkin kalau mereka yang lawyer memang litigasi, yang megang perkara-perkara litigasi sangat paham hal ini. Ini karakteristik di perkara-perkara litigasi. Karena tidak jarang kalau seandainya hakim nggak yakin, ya hakim itu dia akan lebih merasa bersalah kalau seandainya menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah kan, tentunya kan. Orang nggak bersalah terus dihukum bersalah kan pasti jadi satu dilematisasi bagi si hakim itu sendiri kan, jadi pertentangan batinnya.
maka dia akan benar-benar memastikan apakah orangnya bertanggung jawab secara atau tidak. Nah, kalau dia tidak menimbulkan keyakinan, bisa saja nanti berpengaruh pada putusannya. Saya nggak mau langsung mengatakan putusan apa itu, nanti seakan-akan itu mendorong ke arah sana, tapi bicara tentang bukti yang ada, itu juga harus menimbulkan keyakinan hakim. Karena pasal 183 KUHP kita menjelaskan, walaupun ini kadang bertentangan juga ya di pembuktian persidangannya, apakah ini dipakai di persidangan aja atau di BAP atau di mana, bahwa harus ada minimum 2 alat bukti plus keyakinan hakim dalam memutus. Nah, kalau hakim nggak yakin, ya tentunya dia nggak bisa memutus orang itu bersalah kan. Nah, jadi penting keyakinan hakim itu setelah 2 alat buktinya ada. Maka hakim akan kemudian menakar pembuktian tadi, alat-alat bukti yang ada disajikan oleh jaksa, itu akan dinilai cara menyajikannya, cara memperoleh buktinya bagaimana, kemudian terakhirnya bahwa ada nilai kekuatan pembuktian di dalamnya. Ada tidak keterangan saksi itu mendukung dalil ya jaksa penuntut umum? Kalau tidak, ya mungkin itu tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan hakim nantinya. Begitu Mas Adit. Baik. Mas Heri, berdasarkan keilmuan dan pengalaman Anda nih Mas, kalau misalnya kita ngelihat di sini kan ada 5 terdakwa ya, ada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf sama Richard Eliezer gitu ya. Kan masing-masing punya kebenaran. Kita ngomongin soal kebenaran material tadi. Misalnya 4 orang ini punya kebenaran versinya sendiri. Terus di sini Richard Eliezer atau Baradae ini juga punya kebenarannya sendiri. Dia menjadi seorang justice kolaborator di sini ya. Nah, ketika 4 kebenaran versi 4 terdakwa melawan 1 kebenaran versi Baradae yang menjadi justice kolaborator diadukan, apakah kemungkinan Baradae ini untuk menang di sini kuat gitu Mas? Oke. Saya pengalaman memang belum banyak, saya juga masih belajar ya Mas di dalam hukum acara ya, baik sebagai dosen maupun lawyer. Tapi begini, bahwa dalam pembuktian itu bukan masalah banyak-banyakan, ya bukan masalah kuantitas, tapi kualitasnya. Apakah isi keterangan, isi dalil tadi itu mana yang menurut hakim yang memang lebih kuat begitu ya untuk meyakinkan dia. Jadi ini kan how to convince, bagaimana meyakinkan hakim. Jadi itu yang sebenarnya jadi poin pentingnya, bagaimana menyentuh hati hakimnya. Bahkan kalau udah sia-sia itu tadi yang bagian penting adalah menyentuh hakimnya di pledoi, itu biasanya digunakan untuk sebagai sarana terakhir untuk melakukan hal itu ya, karena mereka juga percaya hakim kan manusia juga punya hati begitu ya. Tentunya ada kesempatan kedua atau apapun itulah yang bisa kemudian memaksimalkan agar dia tidak dihukum berat gitu. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan bahwa memang faktanya saat ini 4-1 kalau kita mau memaknai demikian ya kita nggak bisa ubah itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian mematahkan dalil tadi bahwa tidak ada perintah misalnya, kemudian yang lain itu tidak mengetahui perbuatannya, bahkan yang lebih ekstrim lagi tidak ada perbuatan itu, bahwa mereka datang ke situ misalnya hanya melihat Baradae yang di situ, itu kan hal yang sangat jauh dari keterangan sebelumnya. Nah ini kan potensi untuk menggugat atau melakukan fight back-nya lebih gampang ya. Nah, sehingga ada hal-hal yang nggak bisa ditolak, denial gitu. Tapi di sisi yang lain ada perlu yang diperkuat dalam hal ini. Nah, menurut saya ini harus detail melihat perkara ini ya, bahwa setiap rangkaian peristiwa yang ada itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk melakukan pembuktian. Bahkan kadang kalau di sidang itu salah jawaban pun ataupun ada mimik yang kemudian berbeda, itu juga menarik untuk kemudian dicecar begitu ya. Nah, mengapa Anda untuk menjawab ini lama, atau jawabannya nanti nggak konsisten antara jawaban pertama dengan jawaban ketiga atau jawaban keempat padahal dengan pertanyaan yang sama. Nah, ini kan masalah ketika menyampaikan sesuatu harus ada konsistensi kan. Nah, saya rasa itu perlu untuk diperhatikan, dan jaksa-jaksanya saya lihat dari jumlah sudah banyak ya, dan pasti sudah karena ini perkara atensi publik sudah diperhitungkan secara matang oleh Kejaksaan Agung untuk mereka yang mewakili kepentingan korban adalah mereka yang punya track record, punya pengalaman persidangan yang mumpuni begitu. Baik, artinya bukan soal kuantitas jumlah 4 orang melawan 1 orang, tapi ada juga kualitas yang dapat menyentuh
hakim di sini yang juga menjadi bahan referensi gitu ya. Mas Heri, kalau misalnya kita lihat tadi kan kita lihat Baradae meminta maaf kepada keluarga, terus memeluk ibu korban menunjukkan penyesalannya. Apakah ini juga gimmick seperti ini menjadi bahan untuk tadi menyentuh hati dari hakim juga, Mas? Ya, harapan saya bukan hanya sekedar gimmick ya, Mas Adit ya. Karena kadang kalau gimmick itu kita berorientasinya khawatir jadi negatif. Mudah-mudahan itu adalah satu tindakan yang datangnya dari lubuk hati beliau yang paling dalam, dan itu bukan rekayasa, bukan semata-mata hanya karena dilihat oleh lensa kamera atau mata orang tertuju kepada beliau begitu. Tapi memang kalau kita melihat rekaman penyampaian permohonan maaf yang disampaikan secara live oleh Baradae sesaat setelah sidang beberapa minggu yang lalu, ya saya sebagai manusia biasa bisa melihat ketulusan ya, menerima message-nya tadi. Baik. Jadi pesan yang disampaikan adalah permohonan maaf, walaupun di akhirnya ada kata-kata ya dia tidak bisa menolak perintah dari atasan karena dia hanya seorang anggota atau prajurit saja begitu kan ibaratnya. Jadi nggak punya kekuasaan untuk menolak. Tapi dari kata-kata, dari gesture, dari kemudian suara, saya bukan pakar yang bisa menilai hal-hal yang di luar hukum pidana ya. Saya pun masih pengamat lah, belum sampai pada posisi pakar. Tapi saya lihat dalam konteks itu tentunya ya tidak ada yang bisa saya ragukan dari rasa penyesalan tadi ya, minimal rasa penyesalan. Karena kan pasti berkaitan juga dengan kehilangan anggota keluarga. Beliau juga punya keluarga kan, pasti merasakan hal yang sama, kehilangan orang dicintai. Kemudian juga poin yang lain yang mungkin beliau ini berpikir akan berkarir lebih tinggi, lompatan yang lebih tinggi di institusi yang saat itu dia bernaung kan, tapi sekarang setelah ada perkara ini ya semua isi renang gitu. Jadi masa depannya pun juga bersoal, sedangkan mungkin dia juga adalah kebanggaan dari keluarga. Jadi banyak hal yang kemudian mengakibatkan atau mendorong si Baradae ini melakukan tindakan yang pada saat ini kita lihat dilakukan begitu, yang menghampiri keluarga korban, permohonan maaf, mungkin juga membungkukkan badan tadi. Itu saya tidak berusaha untuk meragukan hal itu ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang dapat meloloskan dari jeratan hukum sampai tidak dipidana sama sekali, saya tidak terlalu yakin. Tapi saya tetap akan menghormati apapun keputusan hakim ke depannya. Tapi yang mau kita sampaikan, substansi dari kasus ini adalah menghilangkan nyawa, dan itu clean and clear terjadi. Ada rasa bersalah dan juga ada ungkapan dari Baradae yang menyatakan bahwa dia bertanggung jawab juga bahwa memang ada kejadian itu. Saya rasa hal-hal yang memberikan pelajaran bagi banyak anggota kepolisian ya, para tribrata, bagaimana jiwa kesatria, jiwa keberanian untuk mengakui kesalahan tadi, itu yang patut belajar dari seorang Barada, sosok Baradae. Ya walaupun perbuatannya ya kita tidak membenarkan hal itu, sama sekali tidak membenarkan, karena ya harapan kita seharusnya sebagai orang yang katakanlah penegak hukum, tentunya Baradae sangat memahami bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar ya. Ya mudah-mudahan hakim secara bijak menilai secara keseluruhan tadi, secara komprehensif, tidak hanya melihat bahwa orang ini bersalah saja, tapi juga melihat dalam konteks tertentu bahwa sebagai manusia biasa semua orang pernah salah begitu kan. Tapi bagaimana kemudian dia menyadari kesalahannya, bagaimana dia kemudian berproses dalam hukum ini juga menjadi penilaian yang tidak terpisahkan. Saya rasa itu Mas Adit. Baik, ya jawaban yang sangat bijak Mas Heri. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat diambil hikmah oleh pemirsa TV One, karena memang pemirsa sekali lagi tidak dapat mendengarkan audio dari ruang persidangan, sehingga kita tidak tahu isi secara substantif apa yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada 9 orang saksi yang hari ini sedang duduk di depan majelis hakim. Dan Mas Heri, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya.
telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada pemirsa